melanjutkan materi bulan yang lalu, bahwa di sini dikatakan tentang sebagian ahli hikmah menyatakan bahwa jangan pernah menyepelekan dosa yang kecil, karena dari yang kecil itu kalau tanpa dikikis habis dengan istighfar maka lama-lama akan menjadi besar. Maka seyogyanya istighfar dan taubat itu dilaksanakan setiap saat, bukan setiap hari lagi, tapi setiap saat. Mungkin kalau Bapak hadirin jamaah sekalian mah ya cukuplah seminggu sekali kali ya, karena tidak ada dosa nih. Kalau saya Allahu Akbar, bukan lagi tiap hari, kalau saya mah harusnya setiap saat. Setiap ingat Allah taubat, setiap ingat Allah istighfar. Kenapa? Karena setiap detik, setiap saat saya tidak luput dari salah dan dosa. Masya Allah ya. Untuk itu mohon maaf, sebenarnya Pak DKM ini salah milih orang. Orang pendosa kok disuruh ngadain pengajian gitu ya. Ini mah hanya sekedar untuk belajar bersama saja, bahwa sekalipun kita berdosa, mohon maaf, sekalipun saya berdosa, sekalipun saya maksiat, yang istilah kata orang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Tapi tetap yang namanya sholat, ngaji, zikir, dan amaliyah yang lainnya tetap harus dilaksanakan. Karena mungkin kalaupun toh ada kesalahan, bahkan banyak kesalahan kita, tapi seyogyanya kita bolehlah berharap bahwa Allah masih melihat amal ibadah kita, gitu ya. Mudah-mudahan dengan sedikit amal ibadah bisa meluluh lantakan dosa-dosa kita yang luar biasa banyaknya, gitu ya. Saya terutama ya, saya ini mah. Insyaallah mudah-mudahan, karena wallahu ghafurur rahim, Allah Maha penerima taubat dan juga maha luas kasih sayangnya. Baik para hadirin jamaah sekalian, sekarang beranjak kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kitab Nashihul Ibad ini adalah nasihat-nasihat bagi para ahli ibadah yang terdiri dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari hadis-hadis nabawi, dan juga athar ulama, termasuk athar para sahabat, insyaallah ya. Jadi dengan mempelajari kitab Nashihul Ibad ini, sedikitnya kita mengenal kepribadian Rasul, mengenal kepribadian para sahabat, mengenal kepribadian para ulama usholih yang lainnya, yang mudah-mudahan dari kalam-kalam beliau-beliau ini yang Allah jadikan kalam-kalam terbaik di antara kalam yang baik, maka sedikit banyaknya insya Allah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Maka subhanallah, kalaupun sedikit, khudil hikmata min ay syai'in kharajat, kata para ahli hikmah, ambillah sesuatu yang mengandung hikmah itu, walaupun sesuatu itu keluar dari apa aja. Bisa dari anak kecil, bisa dari orang yang sudah sepuh, bahkan bisa jadi seorang begal sekalipun. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, ketika beliau pulang mondok bawa keledai, karena kitab-kitabnya banyak, dibawa dengan keledai itu karena kiri kanan. Kalau sekarang apa itu? Behind bag gitu ya, yang di samping itu motor gitu ya. Nah, di tengah jalan ada perampok yang akan membegal beliau. Kata Imam Al-Ghazali, wahai Tuan, jangan rampok saya lah, saya mah bukan habis berniaga, tapi saya habis mondok. Tuh lihat kitab-kitab saya ini saking banyaknya. Kata si begal itu, lalu apa hasil mondoknya? Ya ini kitab-kitab saya. Bukan, al ilmu. Nah ini jadi catatan bagi Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Al-Ghazali menunjukkan kitab-kitabnya, yang dimaksud oleh si begal itu bukan kitabnya, tapi al ilmu
fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu apa yang tersimpan di dalam dada, maksudnya di dalam hati. La fis sutur, bukan yang tersimpan di dalam lembaran-lembaran. Kalau dalam lembaran-lembaran mah ini betul, ini adalah calon ilmu. Yang ilmu hakiki adalah ilmu yang sudah kita serap. Banyak pengajian, banyak para khatib, para dai dan sebagainya, mereka memang mengeluarkan ilmunya setiap saat atau setiap diperlukan, tapi jadi ilmu atau tidak bagi diri kita. Ya kalau jumatannya sekedar subhanallah kan jadi ilmu gitu ya. Padahal yang dikeluarkan oleh para khatib itu adalah ilmu-ilmu yang terbaik. Bisa jadi dalam 15 menit, 20 menit itu adalah suatu ilmu yang terbaik yang dia miliki, karena memang kesempatannya hanya sekedar itu 20 menit. Bagi laki-laki mungkin ya, bagi saya yang pemalas untuk hadir ke majelis taklim mungkin itu kesempatan satu-satunya setiap pekan gitu ya. Mungkin karena sibuk atau lain sebagainya. Dalam setiap pekan itu gunakan waktu yang 15 menit itu untuk menyerap keilmuan dengan sebaik mungkin. Nah, apa yang disampaikan oleh para dai kemudian menetap, ngancik di dalam diri orang, ngancik dalam hati kita, itulah yang menjadi ilmu. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah, ibu-ibu kedengaran ini ke belakang, kedengaran ya. Hari Senin pengajian rutinan, pakaiannya kembang-kembang. Hari Selasa kotak-kotak, rutinan Selasaan. Hari Rabu, Rabuan. Pakaiannya garis-garis. Setiap saat, setiap waktu itu ada pengajian buat ibu-ibu ya. Namanya ibu-ibu paling rajin itu. Makanya di majelis duha di antara sekitar 140 orang, kecuali di GPM ya. GPM itu 260 karena pengurus maupun jamaahnya pada hadir semuanya. Nah, di antara 140 itu mungkin bapak-bapaknya hanya 15 orang. 15 orang dari dulu ini. Ya, walaupun itu juga karena kesibukannya. Di Medline ini sudah ada suling Bapak ya. Subuh keliling tiap 2 pekan. Kemudian ada majelis duha, majelis tafsir. Kemudian ada majelis tahajud. Kemudian ada, kalau di Pasir Angin ada mu'alimin. Ada juga forum FDKM. Ada juga Imtaki. Ada juga apa itu namanya? Khatmil Quran. Subhanallah banyak ya. Cuma yang jamaahnya ibu-ibu, ini majelis duha aja. Tapi Imtaki sama Imtaki itu full ibu-ibu semuanya, tapi tanpa ada bapak-bapaknya. Tapi kalau majelis duha adalah bapak-bapaknya walaupun sekedar 15 orang. Artinya apa? Kalau ibu-ibunya banyak hadir di majelis taklim, wajarlah ibu-ibu mah kalau bentar-bentar sudah selonjor itu kakinya ya. Karena mungkin perasaannya besok juga ada pengajian. Kalau bapak-bapak mungkin karena kesibukan beliau-beliau sebagai para pencari nafkah, maka kesempatannya itu adalah kesempatan pada waktu khutbah Jumat gitu ya. Maka subhanallah, khutbah Jumat itu kenapa diijtihadi oleh para ulama boleh menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu bahasa yang ada di daerah tersebut. Kalau Indonesia bahasanya Indonesia, kalau Jawa bahasanya Jawa, Sunda ya Sunda dan lain sebagainya. Bagaimana kalau hukum aslinya? Hukum aslinya bahwa khutbah itu adalah bahasa Arab, hukum aslinya. Tapi kesepakatan para ulama bahwa boleh saja menggunakan bahasa kaumnya, yang ini adalah lebih maslahat, maslahatul am, lil muslahatil al mursalatul maslahah, untuk kemaslahatan umat. Masa orang Jerman khutbahnya pakai bahasa Arab, kan nggak paham tuh. Dalam artian kalau khutbahnya pakai bahasa Arab, iya sah khutbahnya, tapi nggak ada ilmu yang diambilnya. Itu kan saya ilmu dengan amal jauh lebih dahsyat mana. Ilmu dengan amal ya seimbang, tapi kalau amal tanpa ilmu ya jomplang, betul ya. Maka kata
Nabi Muhammad SAW, al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah, walaupun ada pohon yang tidak berbuah tapi bermanfaat. Apa itu? Pohon bambu gitu kan, nggak ada buahnya itu pohon bambu ya. Tapi bermanfaat seluruhnya. Itu tapi kalau dibandingkan dengan pohon kelapa misalkan, subhanallah, dari mulai akar, batang, pelepah, kemudian lidiknya, kemudian sabutnya, kemudian buahnya, apalagi airnya, batoknya, segala sesuatu yang ada dalam kelapa itu bermanfaat semuanya. Allahu Akbar gitu ya. Bagaimana kalau beramal tapi tanpa ilmu? Di dalam kitab Zubayd, Syekh Ibn Ruslan menyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma nu amal teu jeung ilmuna amalna teh ditolak teu diterima. Kayaknya hanya Bapak Adin aja yang paham nih. Oh Pak Giri ya. Dalam artian ilmu, amal yang tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan itu mardudatun la tuqbalu, tidak akan pernah diterima, tapi ditolak mentah-mentah. Subhanallah ya. Maka harus seimbang antara ilmu dan amal supaya menjadi amalan yang unggulan dan andalan ketika dihadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Kemudian wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diterima dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? La saghirata, tidak ada dosa yang kecil, ma'al israri, yang dilakukan dengan, yang dilandasi atau didampingi dengan istighfar. Maksudnya apa? Ya walaupun kita mohon maaf. Ma'al israri, yang dilakukan secara terus menerus. Kadang kita tidak merasa gitu ya bahwa itu teh suatu dosa, padahal dosanya kabina-bina. Banyak saya kan alhamdulillah terbiasa dengan kehidupan santri ya. Sampai sekarang juga masih santri saya. Dari keluar SD maksudnya, dari sanawiyah, aliyah sampai kuliah, kemudian berlanjut ke majelis taklim sampai saat ini tetap berhubungan dengan pondok pesantren di Tasikmalaya. Berarti sampai saat ini saya adalah santri ya, bukan apa santri. Nah, ketika dalam kehidupan sehari-hari saya banyak melihat di kumpulan para guru gitu ya, mohon maaf ya. Di kehidupan para guru, memang guru itu tidak semuanya santri, bahkan mungkin gitu ya, kelihatannya ada juga yang jarang tersentuh oleh majelis taklim. Jadi ketika bergaul, ini pergaulan sama guru laki-laki dan guru kontrak, kok seperti tidak ada bedanya dengan yang lain-lainnya gitu. Padahal statusnya adalah para guru. Yang para guru itu adalah digugu dan ditiru harusnya. Tapi ini memperlihatkan, oh subhanallah. Jadi karena itu saya mengundurkan diri dari struktural keguruan gitu ya. Saya mah freelance aja. lebih sesuai dengan passion saya, bahwa kehidupan santri lebih nyaman, terhindar dari fitnah, kemudian terhindar dari ikhtilat laki-laki dan perempuan, kemudian terhindar dari gosip dan fitnah dan lain sebagainya. Itu lebih memungkinkan untuk lebih konsentrasi mengurusi murid-murid lah gitu ya, daripada mengurus orang yang mengurus murid. Artinya apa? Ya mengurus pengurus kayak gitu mah. Agak puyeng kayak gitu ya. Ya kalau santri semua sih alhamdulillah oke saja, tapi ya
guru juga tidak semuanya nyantrik gitu, jadi saya kurang merasa nyaman gitu. Kembali ke sini bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la saghirata illa ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, karena dari kecil lama-lama menjadi besar, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Subhanallah. Ini adalah pepatah Melayu Indonesia yang sepadan dengan apa yang dikatakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Justru yang kecil itu yang menjadi penghalang bagi kita dari menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata orang Sunda, kabeureyan mah moal kutulang sapi, tapi kutulang bedah bener, kucucuk bedah. Kalau tulang sapi mah nggak mungkin atau digorogotan kemudian nyangkut di sini, kan nggak mungkin gitu ya. Paling pedah itu kan lagi nyaman, enak makan asin gitu ya. Tahu-tahu nyelak ke sini. Oh mohon maaf ya. Kalau seandainya terjadi gitu ya, istilah kita mah kabeureyan ya. Apa itu namanya? Keselak ya, keselak yang ada nyangkut duri ikan. Dulu ponakan saya pernah nyangkut sampai berdarah di sini. Orang-orang pada panik. Ini mah share aja ya, sharing gitu ya. Ini dipegang, kemudian ucapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Keluar sendirinya dengan itu set gitu ya. Alhamdulillah ya. Apalagi kalau diistiqomahkan itu membaca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbat. Kayaknya Pak Adin aja nih istiqomah. Enggak apa-apa, ini mah sering aja ya, seperti halnya kan jarang-jarang itu ya, keselakan jarang-jarang Bapak ya. Seperti orang melihat ular gitu ya. Suatu saat saya dan beberapa teman lagi enak-enak nongkrong, ada ular tuh datang ngamperin. Otomatis kan kaget ya. Mulut tuh refleks aja. Salamun ala nuhin fil alamin. Dibaca 3 kali. Gelupuk gitu ya. Ini mah kalau seandainya kebetulan terjadi hal seperti itu, baca aja doa itu. Insyaallah mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW, wala kabirata ma'al istighfari. Dan tidak ada dosa yang besar kalau dibarengi dengan istighfar. Subhanallah ya. Karena tadi innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha penerima tobat dan maha luas kasih sayangnya. Kalau diibaratkan istilah Sunda ada yang mengatakan lautan hampura. Ibu itu lautan hampura, Allah lebih-lebih. Karena bagi Allah tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali hakul adami. Hakul adami itu adalah dosa yang ada pertalian dengan sesama manusia. Misalkan kita pernah, mohon maaf ya, mencaci maki, kemudian pernah menfitnah, kemudian pernah memukul dan lain sebagainya. Ya bagi Allah itu cincai-cincai saja untuk memaafkan ya. Tapi karena bertalian dengan hakul adami, yang itu adalah makhluk sesama makhluk Allah, di sini memperlihatkan kemahadilan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut, sekalipun itu adalah wali besar, sekalipun itu ulama besar, kalau belum minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Subhanallah ya, betapa maha bijaknya Allah untuk menjaga harkat derajat seseorang. Sekalipun itu ulama besar, sekalipun itu pejabat yang berpengaruh, sekalipun apalah jabatan di dunia ini, tapi kalau seandainya punya dosa yang berkaitan dengan hakul adami, Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut sebelum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Bagaimana kalau seandainya sudah minta maaf, tapi yang bersangkutan tidak mau memaafkan? Ini pengecualian. Kalau udah seperti itu, berarti kan Allah menunggu keseriusan orang tersebut. Oh betul nih, orang ini serius memohon maaf kepada yang bersangkutan.
barulah di situ Allah memaafkan. Sekalipun orang yang pernah disakiti itu tidak memaafkan. Betapa hebat Allah. Seandainya kita bertaubat, apalagi taubat nasuha, taubat yang betul-betul keluar dari hati nurani dan berjanji tidak akan pernah mengulangi serta akan menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa tersebut, maka serta merta Allah insya Allah akan mengampuni, gitu ya. Wala kabirota ini, subhanallah ya, ada satu ungkapan si setan laknatullah mengenai istighfar. Apa itu? Ahlakutun nas bidzunub. Aku hancurkan manusia, aku luluh lantakkan kehormatan manusia, aku redam semua kehormatan manusia bidzunub, dengan dosa-dosa yang diakibatkan oleh hembusan godaan aku, kata si setan dengan sombongnya mengatakan ahlaktun nas bidzunub. Aku hancurkan seluruh manusia dengan dosa-dosa. Tetapi ini jadi catatan kita garis bawah ini apa? Wa ahlakuni, dan mereka bisa menghancurkan aku, bahkan meluluh lantakan aku, bahkan hampir-hampir saja membunuhku, biqauli la ilaha illallah wal istighfar, dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Kalau kita merujuk kepada hadis sahih, yakni hadis Muslim dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, betapa Rasulullah itu setiap saat, setiap waktu beristighfar. Wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin sab'ina marrah. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demi Allah, kata Rasulullah, saya beristighfar sehari semalam itu tidak kurang dari 70 kali. Kalau di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'atu marrah fi kulli yaumin. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 100 kali taubat, 100 kali istighfar. Bagi kita mohon maaf ya, istighfar 70 atau 100 banyak apa sedikit? Sedikit atau? Kenapa sedikit? Astagfirullah. Berapa menit aja sudah beberapa kali itu ya. Berarti 70 kali, ada kali 10 menit, ada ya? Ada lah ya, taruhlah tuh 10 menit gitu ya. Berarti istighfar kita dengan istighfar Rasul banyakkan mana? Istighfar kita ya. Istighfar kita secara hitungan, secara hitungan, tapi kualitasnya Allahu Akbar. Bukan lagi bainas sama'i wal ardi, tapi bainas sama'i wal bi'ri, antara langit dan bumi mah itu datar, antara langit dan sumur. Saking semnya gitu ya, perbedaannya jauh gitu ya. Kalau saya beristighfar itu hanya sekadar komat kamit bibir aja, astagfirullah, pikirannya ke mana, bibir ke mana, hati mah ke mana gitu ya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau tidak punya dosa, kalaupun toh punya dosa, maka detik itu pula Allah mengampuni, luar biasanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan bersikap seolah-olah memiliki dosa yang paling banyak di muka bumi ini. Allahu Akbar. Jadi sebelum istighfar, belum mengucapkan astagfirullah, Rasul sudah kebayang dosa-dosa beliau. Apa itu dosanya? Perasaan Rasul, kenapa setiap hari menangis? Aku menangis bukan karena apa-apa, tapi aku menangis karena aku belum berhasil mengislamkan, mengajak semua orang untuk berada dalam hidayah Allah. Subhanallah ya. Luar biasa. Jangankan semuanya, satu orang Yahudi, nenek-nenek tua buta, belum berhasil oleh Rasul untuk diislamkan. Tapi masuknya Islam tersebut, si Yahudi tersebut justru mengenang tentang kepribadian akhlak Rasul yang demikian hebat selama 2 tahun. Lalu
bersyahadatnya di hadapan siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Yaitu ketika Rasulullah menjelang wafatnya punya kebiasaan untuk menyuapi nenek-nenek tua buta Yahudi di pinggir pasar. Setiap saat, pagi dan sore. Tapi si nenek tersebut sumpah sarapannya nauzubillah itu kepada Rasul, padahal Rasul biasa-biasa aja, tidak marah, tidak apa. Nah, tapi lembut. Kemudian si nenek satu saat kecelotot. Nah, kalau kamu menjadi orang nabinya orang Islam mah kayaknya pantas, nah, katanya. Yang orang Islam itu punya nabi namanya Muhammad, tuh pantas-pantas nah acan, katanya. Mendingan kamu, nah, katanya. Belum tahu dia yang nyobi itu adalah Nabi Muhammad, subhanallah. Nah, ini kejadian ketika sahabat Abu Bakar mengetahui kebiasaan Rasul saat itu adalah menyuapi nenek-nenek tersebut. Kemudian setelah meninggal, gantian sahabat Abu Bakar untuk menggantikan kedudukan Rasul. Belum juga disuapin. Si nenek-nenek sudah meronta-ronta, nggak mau disuapin. Kenapa? Kamu mah bukan orang yang biasa menyuapin saya. Emangnya kenapa, Nek? Orang yang biasa nyuapin saya mah lembut, penuh kasih sayang, selalu ngajak nenek untuk senantiasa bersyukur, katanya. Padahal dia orang Yahudi. Kemudian ketika dia mulai menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, nama sahabatnya, marah itu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Nah, jangan pernah tergoda dengan Muhammad ya, subhanallah, begini begitu. Sahabat Abu Bakar langsung marah. Nenek, tahu nggak kamu siapa itu Muhammad? Ya nggak tahu atuh, kan saya mah buta. Ketahuilah nenek, orang yang nyuapin nenek pagi dan sore itulah Nabi Muhammad SAW yang tiap hari kamu caci maki itu. Wah, luar biasa. Menangislah si nenek, tapi karena melihat kelembutan Rasulullah SAW, akhirnya bersyahadat di hadapan sahabat Abu Bakar. Itu karena melihat kelembutan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu ketika beristighfar ingat dosa-dosa beliau. Padahal beliau tidak memiliki dosa, kan? Bagi beliau aja gitu ya. Lalu pantas bisa jadi ketika akan mengucapkan belum selesai, nyebut nama Allah aja belum selesai. Kenapa? Sahabat Bilal ketika Rasulullah meninggal tidak sanggup untuk diam di kota Madinah. Beliau memilih untuk hijrah ke Syam. Sampai Rasulullah SAW sendiri yang memanggil beliau melalui mimpi. Wahai Bilal, kata Rasulullah, apa kau tidak kangen padaku, wahai Bilal, katanya. Langsung bercucuran air mata. Besoknya beliau kembali lagi ke Madinah. Di tengah jalan, orang-orang terhanyakan sahabat Bilal. Kemudian dimintalah oleh Sayyidina Umar, berarti 2 periode itu ya. Sayyidina Abu Bakar sudah. Kemudian masa Sayyidina Umar, wahai Bilal, aku mohon kepadamu untuk azan sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Enggak, aku tidak sanggup, katanya. Lalu datang Sayyidina Husain. Wahai Bilal, wahai paman, katanya, kalau seandainya engkau cinta kepada Rasulullah, maka penuhilah undangan Sayyidina Abu Bakar sang khalifah, karena aku menginginkan engkau azan kembali, katanya. Kemudian adzanlah mulai beliau. Kan suaranya emas gitu ya, karomah beliau walaupun tidak pakai smaker itu kedengaran sekota Madinah. Kalau zaman sekarang bagaimana? Menggunakan speaker itu nggak kedengaran ke orang luar. Beda sama sekarang ya. Nah, ketika mengucapkan Allahu Akbar, orang-orang terhanyak, ini suara siapa? Ini pernah seperti dulu. Sahabat Bilal, kan ya. Mulai itu berhenti semua aktivitas. Baru juga asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang mulai berdatangan. Kemudian ketika asyhadu anna, sampai asyhadu anna aja
Tidak diteruskan. Kenapa? Betapa berat hatinya menyebut kekasihnya diucapkan. Subhanallah. Apalagi Rasul gitu ya. Ketika Rasulullah teringat dosa, belum juga astaghfirullah, baru sudah bercucuran air mata, tidak kuat menyebut nama Allah. Sahabat Bilal pun kejadian tidak sanggup untuk meneruskan azan karena tidak sanggup mengucapkan nama Muhammad. Dan ini nama Allah tidak sanggup untuk Nabi ucapkan karena betapa sangat dekatnya beliau dengan Allah. Sama halnya ketika Rasulullah diancam oleh si Da'thur pakai pedang. Wahai Muhammad, sekarang kamu lagi diancam olehku, katanya. Lalu siapa yang akan menolongmu? Nabi Muhammad dengan mantap menyebutkan Allah. Ketika mendengar nama Allah, bergetar itu si Da'thur sampai pedangnya jatuh. Kemudian diambil oleh Rasul. Wahai Da'thur, sekarang gantian aku yang mengancammu. Siapa yang akan menolongmu? Tidak ada, wahai Rasul, hanya engkau aja yang bisa menolongmu. Akhirnya dilepaslah oleh Rasul, tapi si Da'thur masuk Islam. Subhanallah ya. Jadi kualitas kita ketika beristighfar hanya sebatas ucapan saja. Bagaimana kalau seandainya ucapan itu diucapkan dengan penuh pengharapan? Kalaupun toh tidak berpengharapan, belum mencapai makomnya gitu ya, tapi dilaksanakan secara terus-menerus. Katakanlah istighfar 33 gitu ya, atau yang umumnya dibaca 3 kali atau ya. Beda lagi dengan kalimat yang satu lagi, ketika setan mengatakan wa ahlakuni biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Dan mereka mampu menghancurkan kedudukanku ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Misalkan saya mohon maaf, saya mengetahui fadilah dari kalimat la ilaha illallah itu diantaranya untuk menghancurkan dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bita'zim, dan memanjangkan la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambim minal kabair, maka Allah gugurkan dari dosa orang tersebut sebanyak berapa? Arba'ata alafi, 4.000 dosa. Sekali mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 8.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 12.000 dosa digugurkan. Nah, mungkin bagi orang kebanyakan nggak apalah, tidak sepenghayatan seperti Nabi Muhammad dalam beristighfar juga. Yang penting ada ketersambungan qalbu ketika mengucapkan istighfar atau kalimat la ilaha illallah. Dalam kaidah usuliyah mengatakan ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Misalkan dalam berzikir kita tidak dapat tuh penghayatan seperti penghayatannya Rasulullah SAW. Namun tidak ada orang yang bisa menghayati sebagaimana menghayati Rasulullah, betul ya? Minimal ya dari satu sisi lah, apa itu? Jumlah hitungan. Misal Rasul beristighfar 70, ya kita juga bisa beristighfar 70. Rasul berzikir kalimah la ilaha illallah sepanjang hayat, kita juga bisa. Salah satunya ketika ba'da sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan biasanya begitu ya, mengucapkan hajah mengejar hitungan, apalagi kalau saya gitu ya, itu dilihat sampai bebenulnya itu ya. Karena saking malas gitu ya. Nah,
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tertuju kepada kualitas, kalau kita bagaimana? Tidak berkualitas juga, yang penting kuantitas lah salah satunya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Bagaimana hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya dalam zikir la ilaha illallah itu ada yang 33, ada yang 66, ada yang 165, ada yang 200, ada yang atakoh sugro 70.000, ada yang atakoh kubro 100.000. Maka kalau 100.000 mah terlalu lelah. Kemudian kalau 3 mah terlalu sedikit, tapi masa la ilaha illallah terlalu sedikit. Yang pertengahan aja 165. Dengan melaksanakan zikir la ilaha illallah yang tadi dikatakan oleh Rasulullah bisa menggempur dosa sampai 4.000 dosa, apalagi dosanya itu dosa al-kabair, bukan as-shaghair, dosa-dosa yang besar. Kalah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka sebisa mungkin kita ikhlas dan istiqomah mengamalkannya, karena sebagaimana tadi Nabi mengatakan la shaghirata illa mal israr, tidak ada dosa yang kecil kalau dilaksanakan secara terus menerus, wala kabirata illa ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar kalau dibarengi dengan istighfar. Maka insya Allah mudah-mudahan kita melaksanakan istighfar di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya insya Allah. Demikian yang dapat